Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, setelah di video sebelumnya aku membahas dua beasiswa pemerintah, yaitu KIPK dan juga Beasiswa Indonesia Maju. Di video kali ini aku akan membahas dua beasiswa lagi yang dipegang oleh Kementerian Agama dan juga Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, yaitu yang pertama program Beasiswa Santri Berprestasi atau PBSB, dan yang kedua adalah program Beasiswa Cendekia Basnas. Nah, seperti apa beasiswanya? Mari kita bahas. Yang pertama, mari kita bahas mengenai program Beasiswa Santri Berprestasi atau PBSB, di mana beasiswa ini dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang tujuannya adalah mempersiapkan sarjana santri sebagai kader ulama, pemimpin, ilmuwan, serta profesional yang moderat dan menjadi bagian dari pembangunan nasional, di mana beasiswa ini itu akan dibuka sekitar bulan Maret hingga bulan April. Teman-teman bisa cek nanti ya di website ataupun di Instagram. Nah, catatannya dari beasiswa ini adalah tidak semua universitas bekerja sama dengan Kemenak untuk dapat meng-apply beasiswa ini. Jadi ada universitas-universitas tertentu yang dapat digunakan untuk jalur beasiswa ini. Nah, list universitasnya apa? Silahkan teman-teman nanti juga dapat melihat di buku panduan atau bukletnya atau nanti di websitenya. Nah, untuk syarat-syaratnya apa aja sih, Kak? Sesuai dengan namanya, yaitu program beasiswa santri berprestasi, maka beasiswa ini ditujukan kepada santri di seluruh Indonesia. Adapun persyaratan umum untuk pengajuan beasiswa ini, yang pertama adalah merupakan santri warga negara Indonesia, yang kedua yaitu santri yang terdaftar di pesantren sesuai dengan data Kemenak. Lalu yang ketiga adalah santri dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren atau MAN, SMA, SMK. Yang keempat yaitu santri mukim dengan minimal masa tinggal 3 tahun. Yang kelima adalah memiliki akhlak yang terpuji. Lalu yang keenam, memiliki kemampuan berbahasa Arab. Yang ketujuh, memiliki kemampuan dalam membaca dan memahami kitab kuning. Lalu yang kedelapan adalah memiliki wawasan dan komitmen untuk mengimplementasikan rahmatan lil alamin. Lalu yang kesembilan adalah memiliki wawasan dan komitmen untuk mengimplementasikan nasionalisme, patriotisme, dan juga integritas. Lalu yang ke-10 memiliki prestasi akademik. Dan yang ke-11 adalah usia maksimal 20 tahun bagi santri tingkat akhir pada MAS, MAN, SMA atau SMK, dan 23 tahun bagi santri lulusan SPM, PDF atau PKPPS. Nah, beberapa tahapan yang dilakukan untuk menentukan penerima beasiswa dari PBSB ini. Yang pertama adalah dengan verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran. Tahap yang kedua adalah berbasis electronic test, yaitu apa? Tesnya adalah tes TPA, kemampuan bahasa, kepesantrenan, keagamaan, dan juga kebangsaan. Lalu yang ketiga adalah tes wawancara, dan yang keempat adalah tes khusus SIMAK UI bagi teman-teman yang mendaftar di Universitas Indonesia. Apa saja sih fasilitas yang akan diterima bagi penerima beasiswa santri berprestasi ini? Jadi fasilitas yang akan diberikan ada dua, yaitu biaya pendidikan dan juga biaya tunjangan hidup. Biaya pendidikan yang dimaksud meliputi biaya pendaftaran, biaya matrikulasi, biaya SPP atau juga biaya UKT, dan juga biaya pendidikan profesi. Jadi teman-teman yang melanjutkan pendidikan sampai profesi nanti akan tetap ditanggung. Oh iya, dan juga nanti teman-teman bisa lihat di website atau di buku panduannya bahwa ada beberapa universitas yang menentukan beberapa prodi tertentu saja yang bisa digunakan untuk pendaftaran beasiswa ini. Jadi teman-teman tolong perhatikan
persyaratan yang diminta dengan seksama supaya tidak ada kesalahan dalam melakukan proses pendaftaran nantinya. Lalu fasilitas yang kedua adalah biaya tunjangan hidup, di mana dimaksudkan di sini adalah biaya hidup, biaya tugas akhir, biaya asrama, dan dukungan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik itu kegiatan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Untuk informasi yang lebih lengkap dan lebih jelasnya, teman-teman bisa mendownload buklet atau buku panduan beasiswa ini pada halaman ditpdpontren.kemenak.go.id. Beasiswa kedua yang kita bahas adalah beasiswa Cendekia Basnas, di mana beasiswa ini dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mustahik pada level perguruan tinggi. Nah, sasaran utama dari beasiswa ini adalah diprioritaskan pada asnaf fakir dan juga miskin. Untuk periode waktu pendaftarannya biasanya akan dibuka sekitar bulan Agustus hingga bulan September pada periode berjalan. Nah, untuk beasiswa ini dibagi menjadi 3 kategori atau 3 skema beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa BCB Studentpreneur Muda, yaitu ditujukan bagi penerima beasiswa agar memiliki kemandirian dalam memperoleh pendapatan dan juga kemandirian memperoleh ekonomi melalui program usaha. Lalu yang kedua adalah BCB Aktivis Muda, di mana diharapkan setiap mahasiswa aktif berorganisasi, memiliki daya kritis, nalar, dan menjunjung tinggi azas kebermanfaatan. Lalu beasiswa yang ketiga adalah BCB Teladan Muda, di mana beasiswa ini ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi di tingkatnya mulai dari nasional hingga tingkat internasional. Adapun persyaratan umum bagi calon penerima beasiswa Basnas ini diantaranya yang pertama adalah warga negara Indonesia, yang kedua adalah mahasiswa S1 di perguruan tinggi mitra Basnas. Jadi sama seperti beasiswa sebelumnya, PBSB, beasiswa Basnas ini juga tidak dapat di-apply pada seluruh universitas, tetapi terdapat beberapa kampus atau perguruan tinggi mitra Basnas. Untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek nanti di websitenya. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa ongoing di semester 5 pada saat mendaftar. Lalu persyaratan yang keempat, IPK minimal adalah 3,0. Yang kelima, mendaftar sesuai kategori beasiswa di kampus masing-masing. Jadi tadi kan ada 3 kategori ya, teman-teman memilih salah satu kategori mana yang akan didaftar melalui universitas masing-masing. Lalu selanjutnya merupakan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Yang ketujuh, membuat surat pernyataan. Yang kedelapan, membuat esai dengan tema yang telah ditentukan oleh pihak Basnas, setiap tahun akan berbeda-beda. Lalu yang kesembilan, melampirkan surat keterangan dari pengurus masjid terdekat. Lalu yang kesepuluh juga melampirkan surat rekomendasi dari tokoh di sekitar teman-teman, baik tokoh di lingkungan ataupun tokoh di kampus. Nah, bedanya dengan beasiswa lain, beasiswa ini memberikan gambaran prioritas bagi penerimanya. Apa saja prioritasnya? Yang pertama adalah apabila menjadi ketua organisasi pada beasiswa aktivis muda. Lalu yang kedua adalah memiliki prestasi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional bagi beasiswa teladan muda. Dan yang ketiga, memiliki bisnis yang masih berjalan dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan hingga pada saat periode pendaftaran bagi beasiswa studentpreneur. Yang keempat adalah pernah menjadi narasumber, dan yang terakhir adalah aktif di media sosial. Lalu, fasilitas apa saja yang didapatkan bagi para penerima beasiswa Basnas ini? Yang pertama adalah bantuan SPP atau UKT senilai 2,7 juta dengan jangka waktu maksimal selama 4 semester,
sampai dengan kelulusan atau maksimal 8 semester. Yang kedua adalah pembinaan bersama dengan lembaga beasiswa Basnas. Dan yang ketiga adalah pembinaan bersama dengan mentor daerah. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut ada lebih lengkap, teman-teman bisa cek di website beasiswa.basnas.go.id. Setelah tadi kita membahas panjang lebar mengenai dua beasiswa, yaitu PBSB dan juga Cendekia Basnas, aku akan memberikan gambaran perbedaan dua beasiswa ini, di mana pada beasiswa santri berprestasi pengelolanya adalah Kementerian Agama, sedangkan beasiswa Cendekia Basnas yang mengelola adalah Basnas. Untuk sasaran utama dari beasiswa santri itu adalah santri yang terdaftar di Kemenak. Lalu untuk beasiswa Basnas sasaran utamanya adalah asnaf, fakir, dan miskin. Untuk beasiswa santri berprestasi ini hanya dapat terdaftar atau didaftarkan pada univ-univ tertentu mitra PBSB. Untuk beasiswa Basnas juga seperti itu, yaitu univ-univ tertentu yang menjadi mitra Basnas. Lalu untuk fasilitas yang didapatkan pada beasiswa santri berprestasi diantaranya adalah biaya pendidikan dan biaya tunjangan hidup. Lalu untuk beasiswa Basnas, biaya yang diberikan adalah biaya bantuan UKT sebesar 2,7 juta per bulan selama 4 semester dan juga biaya program pendidikan atau latihan. Lalu yang terakhir, pada beasiswa santri berprestasi itu membutuhkan surat rekomendasi dari pimpinan pondok pesantren. Untuk beasiswa Cendekia Basnas juga memerlukan surat rekomendasi tapi dari pengurus masjid terdekat dan juga tokoh masyarakat atau tokoh akademik di perguruan tinggi. Jadi seperti itulah perbedaan antara kedua beasiswa ini. Oke, demikian pembahasan antar dua beasiswa lagi, yaitu beasiswa PBSB dan juga Cendekia Basnas. Semoga teman-teman di sini calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa selama perkuliahan dapat diberi kemudahan, dan juga semoga informasi ini bermanfaat. Semoga kita semua dikuatkan untuk menyelesaikan pendidikan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Amin. Sehat selalu teman-teman semuanya. Kalau di sini teman-teman ada yang penerima beasiswa santri berprestasi dan juga Basnas, boleh banget sharing di kolom komentar. Dan juga apabila teman-teman memiliki ide aku buat konten seperti apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar juga ya. Semoga semuanya bermanfaat, sehat selalu. Terima kasih udah nonton videoku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.